Shalom warga kerajaan, salam sejahtera bagi kita semuanya. Senang sekali hari ini kita bisa berjumpa kembali di dalam program podcast GBI Rock Surabaya Kingdom Insight His Gift for You. Kami selalu berdoa buat Anda semuanya bersama dengan keluarga. Anda semuanya tetap dalam pemeliharaan Tuhan, anugerah Tuhan yang berlimpah, sehingga kebaikan Tuhan selalu dinyatakan sempurna di dalam hidup Anda sekalian. Dan di dalam edisi kali ini kita akan membicarakan tentang satu topik yang menarik, yaitu tentang angel and demon, yaitu malaikat dan setan. Ya, kenapa kita perlu berbicara tentang hal ini? Kita perlu tahu bahwa dalam kehidupan orang percaya, kita semua sebagai warga kerajaan, ada yang namanya pelayanan malaikat. Dan kita juga perlu tahu bahwa memang setan itu betul-betul ada, sehingga kita bisa menghindari tipu dayanya, jeratnya. Oleh karena itu, kita akan berbincang-bincang pada kesempatan kali ini. Sudah hadir bersama dengan saya, yaitu Gembala GBI Rock Surabaya, Bapak Pendeta Daniel Januar Tanujaya. Shalom Pak Daniel. Shalom. Topik kita menarik kali ini. Menarik dan berbau mistis. Berbau mistis. Ya. Nah, biasanya khususnya orang Indonesia itu suka yang mistis-mistis gitu ya Pak Daniel. Ya? Yang rada-rada ngeroh. Iya. Tapi kita tahu bahwa faktanya memang di dalam Alkitab memang tercatat dan Alkitab tertulis menuliskan tentang angel and demon yang seringkali kalau dalam ranah teologi kan itu diberi nama itu doktrin malaikat atau angelology angelology dan demonologi. Tapi biasanya memang demonologi itu dimasukkan di bawahnya angelology. Oleh karena itu hari ini kita akan berbicara tentang angel and demon. Ada dua seri yang akan kita bicarakan. Dua seri, betul. Nah, menurut Pak Daniel sendiri sebetulnya dalam Kingdom Biblical Views, apa sih sebetulnya yang disebut dengan angelology itu? Apakah sekedar satu studi tentang pelayanan malaikat. Atau ada hal-hal lain yang betul. Tentu saja. Jadi sesuai dengan namanya kan angelology kan dari angelos dari bahasa aslinya yang berarti malaikat, dan logos yang artinya adalah ilmu atau knowledge atau pengetahuan. Jadi itu adalah atau doktrin juga bisa logos ya. Jadi doctrine of angel atau doktrin malaikat. Nah, tadi di depan kita sempat singgung dikit bahwa demonologi dimasukkan di bawahnya angelology karena sebetulnya kan mereka ini kan berasal dari satu kawanan gitu yang Tuhan ciptakan Mereka makhluk ciptaan gitu yang kemudian sesuai dengan apa yang ditulis di Alkitab juga kita tahu bahwa terjadi kemudian pemberontakan yang seringkali kita dengar dengan istilah Lucifer. Jadi Lucifer sebetulnya nama yang bagus. Nama Lucifer sendiri itu bagus, tapi karena malaikat yang diberi nama Lucifer ini kemudian mengalami kejatuhan dan menyeret sebagian daripada malaikat yang ada di bawah komandonya dia, maka jadilah malaikat yang jatuh, dan malaikat yang jatuh inilah demon atau Satan. Dalam bahasa Alkitab seringkali disebut atau iblis yang kita bilang dalam bahasa kita. Jadi karena itu satu kawanan kemudian terpisah karena pemberontakan. Tinggallah malaikat terang juga yang seringkali the angel of light dan the angel of darkness. The angel of light ada di kingdom of light, dan malaikat yang gelap ini ada di kingdom of darkness, which is pemimpinnya adalah setan sendiri, Lucifer. Lucifer. Jadi ini tidak hanya memberitahu kita bahwa ada malaikat, ada setan, enggak. Jadi kita mempelajari sumbernya sekali lagi sesuai dengan apa yang ada di dalam Alkitab. Apakah itu iblis atau malaikat? Siapakah malaikat? Apakah lalu kemudian bagaimana mereka ada, untuk apa mereka ada, ya kan, lalu
dan juga termasuk kaitannya dengan keberadaan daripada misalkan umat Allah, ya untuk apa gitu dan lain sebagainya. Ya, jadi mempelajari hal-hal yang seperti itu. Ya, tentu saja hal ini menarik dan perlu untuk diketahui untuk semuanya. Diketahui, karena ada manfaatnya. Jadi bukan artinya ini sekedar sebuah legenda, enggak. It's real, ya bahwa makhluk ini ada gitu, nyata gitu. Ya mungkin kita lagi podcast begini, dia juga lagi ada di sini, hanya kita aja yang nggak bisa melihat, fisik, gitu. Ya jadi itulah yang dinyatakan di dalam kebenaran firman Tuhan. Jadi Pak Daniel, selain ciptaan, malaikat itu sebetulnya siapa dan kemudian tugas apa yang diberikan oleh Tuhan kepada malaikat ini, khususnya kepada warga kerajaan? Di dalam Ibrani pasal 1 ayat yang ke-14 saya mau bacakan ayat ini dulu karena ayat ini secara garis besar, secara general itu mendefinisikan pertanyaannya Pak Roy tadi. Dikatakan bukankah mereka semua adalah roh-roh yang melayani, yang diutus untuk melayani mereka yang harus memperoleh keselamatan. Jadi jelas nomor satu kalau kita tanya mereka diciptakan memang. Nah, kapan mereka diciptakan? Alkitab tidak mencatat kapan, tapi Alkitab mencatat peristiwa penciptaan itu terjadi pada satu masa di dalam kekekalan, kan? Dan kita perlu tahu bahwa mereka ini makhluk roh. Jadi di sini dikatakan mereka semua adalah roh yang melayani. Jadi memang kalau tadi juga disinggung soal tugasnya apa? Tugasnya untuk melayani. Ya nanti melayani yang bagaimana, melayani apa? Nah itu ada spesifikasinya, kan? Jadi nomor satu mereka diciptakan. Kapan mereka diciptakan? Tidak ada yang tahu pasti karena konteksnya adalah kekekalan. Jadi dalam satu masa, di dalam kekekalan, kemudian Tuhan menciptakan malaikat. Sempat ada yang misalkan timbul pertanyaan juga, berapa banyak sih mereka diciptakan? Gitu. Tidak pernah Alkitab juga menuliskan populasi jumlahnya jumlah daripada malaikat. Jadi hanya ditulis the multitude of angel. Itu. Jadi banyak malaikat. Banyaknya berapa kita nggak tahu. Ya kan? Jadi mereka cara penciptaannya bagaimana juga mereka makhluk roh. Jadi saya percaya ya Tuhan berfirman, kan cara Tuhan menciptakan yang kita tahu kalau dari Alkitab kan dengan berfirman. Ya jadilah, boom, maka jadi gitu. The multitude of angel yang tugas mereka adalah untuk melayani. Ya terutama nomor satu adalah melayani sang raja. Nah, jadi melayani Allah sendiri. Ya itu garis besarnya demikian. Nah Pak Daniel, kalau memang malaikat itu adalah ciptaan sementara manusia atau kita sendiri ini juga adalah ciptaan. Jadi perbedaannya di mana? Karena kita perlu mengetahui hal ini. Kadang-kadang kita sebagai manusia menganggap begitu bahwa malaikat itu lebih mulia sehingga layak untuk juga menerima penyembahan. Ada manusia-manusia mungkin yang menyembah malaikat. Mungkin kita perlu ada kepercayaan-kepercayaan yang mengarah ke sana memang. Gitu. Nah, tapi kalau kita lihat Alkitab jelas bahwa yang layak, yang patut dan yang seharusnya disembah hanya Allah saja. Hanya Tuhan saja. Ya kan? Semua ciptaan tidak pantas untuk disembah. Gitu. Nah, apa bedanya kita dengan malaikat? Tadi ada pertanyaan itu. Beda memang. Bedanya adalah malaikat makhluk roh. Sedangkan kita diciptakan itu ada tubuh. Ya kan? Ada jiwa. Gitu. Ada roh. Jadi unsur spirit yang ada pada kita memang unsur itu yang ada pada juga malaikat. Nah, kenapa seringkali manusia salah di dalam melihat, di dalam menilai, di dalam memahami makhluk ini? Karena manusia berpikir bahwa makhluk ini itu berkuasa. Memang kepada malaikat diberikan power, malaikat-malaikat tertentu Tuhan kasih. Mereka bisa perform miracles Mereka bisa perform perbuatan-perbuatan yang powerful. Ya kan? Sebagai Alkitab misalkan memberi contoh, satu malaikat bisa menghabisi berapa
tentara kan. Ketika Tuhan menghukum bangsa kafir yang mencoba untuk kemudian menghina namanya dan despise umat Allah. Satu malaikat aja Tuhan utus. Habis itu semua gitu. Berarti they are powerful. Nah, misunderstanding atau kesalahpahaman atau kesalahmengertian karena melihat kepada kuasa daripada malaikat itu yang seringkali lurking, apa istilahnya menipu ya umat manusia untuk kemudian menyembah dia. Ya kan? Alkitab juga mencatat misalkan ketika Daniel berhadapan dengan malaikat yang itu dia kan sempat, lalu malaikat itu bilang, jangan menyembah aku sama dengan kamu. Kita sama-sama ciptaan maksudnya. Hanya kepada dia saja. Misalkan di penampilan-penampilan atau atas seizin Tuhan, ya malaikat bisa kemudian menampakkan dirinya atau menunjukkan dalam berbagai macam rupa, berbagai macam, apakah real as an angel sebagai malaikat itu yang beberapa orang pernah melihat. Misalkan malaikat pakai sayap, ya ada malaikat tanpa sayap yang seperti kita manusia biasa, ya kan? Sebagai contoh misalkan Hananya, Misael, Azaria, ya teman daripada Daniel. Sadrah, Mesah, Abednego itu nama Babel ya, nama Ibraninya kan Hananya, Misael, Azaria. Ketika mereka dibuang di dapur berapi, kita tahu itu adalah Yesus, the fourth man. Tapi di situ juga ditulis dengan istilah malaikat Tuhan, ya kan. Lalu misalkan orang tua daripada Samson, ya ketika malaikat Tuhan menyatakan message tentang anak mereka yang adalah Nazir Allah, ya mereka muncul itu sebagai malaikat yang membawa berita itu, ya. Jadi bahwa malaikat adalah ciptaan dan tidak boleh disembah, itu. Dan malaikat sekali lagi diciptakan untuk melayani kepentingan daripada Allah sendiri, kepentingan daripada kerajaan surga. Kira-kira demikian. Dan yang pasti Tuhan Yesus tidak mati untuk malaikat, Pak Daniel ya, tapi dia mati untuk manusia. Nah makanya kan manusia. Ini sedikit agak melebar dikit, tapi saya rasa ini cukup penting. Artinya mengapa misalkan rencana keselamatan hanya untuk manusia? Ya karena malaikat makhluk roh. Sekali mereka jatuh, selesai. Kenapa? Karena sebagai makhluk roh, mereka dimensinya kekekalan. Kita enggak. Kita ini tubuh ini ada expirednya. Ada masanya. Ada masanya. Kita roh, tapi ada di dalam jasmani yang ada expirednya ini. Kita bisa mati. Sekalipun roh kita kekal, tapi kita bisa mati. Gitu. Nah, ketika malaikat jatuh, maka kejatuhan itu sifatnya juga kekal. Sehingga tidak ada penebusan. Gitu. Nah, kita manusia beda. Karena kita istilahnya itu tidak kekal, sehingga ada Tuhan bisa menebus kita, gitu. Karena ada esensi yang berbeda ya. Itu. Kalau tadi disebutkan dalam Ibrani 1:14 itu bahwa tugas malaikat itu adalah melayani. Kita sering kali mendengar ada istilah keren ini Pak Daniel, guardian angels, malaikat pelindung. Ya apa memang setiap warga kerajaan ini diberikan guardian angels gitu ya, malaikat pelindung oleh Tuhan Yesus Raja kita gitu ya, untuk menjaga hidup kita atau seperti apa Pak Daniel? Jadi memang saya perlu bacakan ya, ada beberapa ayat misalkan yang menunjukkan akan kebenaran ini. Jadi sebagaimana malaikat diciptakan tadi itu adalah roh yang melayani, maka otomatis hal ini adalah sesuatu yang benar, yang misalkan dalam Mazmur pasal 34 ayatnya yang ke-8 misalkan dikatakan, dituliskan malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan dia. Lalu meluputkan mereka. Ya, jadi kalau kita baca ayat sebelumnya, maka itu menunjukkan tentang keadaan pemazmur yang sedang mengalami penindasan dan sedang mengalami kesesakan. Lalu kemudian ayat berikutnya menuliskan bagaimana malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan dia. Ngapain mereka berkemah?
pasti ada tujuannya. Lalu ada perkataan demikian. Untuk apa? Untuk meluputkan mereka. Meluputkan mereka dari apa? Ya, dari segala bahaya yang berpotensi itu, atau yang mungkin sedang dialami oleh orang percaya. Lalu juga di dalam misalkan Mazmur yang sangat terkenal ya, Mazmur pasal yang ke-91. Ini kan terutama waktu kesesakan, kita mengalami kesesakan datang ya, biasanya kita mengutip atau membaca Mazmur 91 seperti ketika awal pandemi kan banyak sekali di-sharingkan, dikhotbahkan. Ayat yang ke-11 ya. Dikatakan kalau mulai dari ayat yang ke-10 itu kita baca, dikatakan malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Ayat 11 bilang ini, sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Ya, bahkan ayat yang ke-12 dikatakan mereka akan menatang, mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Bukankah ini dikutip sama iblis ketika dia menggoda Tuhan supaya Tuhan menjatuhkan dirinya dari bubuhan bait Allah? Waktu percobaan di padang gurun. Jadi even iblis pun tahu bahwa ada malaikat yang diperintahkan Tuhan untuk menjaga kita. Menjaga kita daripada segala potensi, sekali lagi, kecelakaan yang bisa menimpa kita. Ya, jadi kalau mau ditanya tentang guardian angel, jelas ada malaikat yang Tuhan perintahkan, tapi itu dalam konteks dalam konteks perintah Tuhan. Ya, lalu ini kan di Perjanjian Lama, orang lupa itu jangan-jangan cuma untuk Perjanjian Lama aja. Itu kalau Perjanjian baru bagaimana? Nah, coba Matius pasal 18. Matius 18 ayatnya yang ke-10 ya, Matius 18 ayat 10. Jadi di Perjanjian Baru pun kita menemukan perbuatan-perbuatan, bahkan ini perkataan Tuhan Yesus sendiri. Matius 18 ayat 10 dikatakan begini, ingatlah, jangan menganggap rendah seorang dari anak-anak kecil ini, karena aku berkata kepadamu. Ini Tuhan Yesus yang ngomong. Jadi bosnya malaikat ini yang ngomong. Ada malaikat mereka di sorga, ada malaikat mereka di surga yang selalu memandang wajah Bapakku yang di sorga. Lalu ayat 11-nya dalam kurung, karena anak manusia datang untuk menyelamatkan yang hilang. Tuhan Yesus menghubungkan keberadaan anak-anak ini dengan malaikat. Ya pasti kan ada tujuannya. Ya. Lalu contoh lain, misalkan Kisah Para Rasul pasal 12 ayatnya yang ke-15. Kisah Para Rasul pasal yang ke-12 ayatnya yang ke-15 ya. Kata mereka kepada perempuan itu, engkau mengigau. Akan tetapi ia tetap mengatakan bahwa benar-benar demikian. Kata mereka itu malaikatnya. Jadi orang Ibrani pada waktu itu punya pandangan ini, paham pandangan. Ini maksud ini kejadian apa? Ketika Petrus dikeluarkan sama malaikat dari dalam penjara, penjara yang maximum security, penjara yang paling ketat dijaga, yang kalau untuk keluar dari penjara itu terlalu panjang kalau kita baca ayatnya, tapi baca sendiri ayatnya, ayat sebelum ini terutama di Kisah Para Rasul pasal yang ke-12 ini ya. Bagaimana Petrus di penjara, lalu orang percaya sementara berdoa. Nah, berarti apa? Ketika kita berdoa, kita mengaktifasi peran malaikat. Ya, jadi saya mendengar sebuah kesaksian misalkan. Bagaimana seorang ibu yang anaknya nggak pulang-pulang dan malam semakin pekat gitu kira-kira ya. Dan dia khawatir, tapi kekhawatirannya juga tidak membawa anaknya pulang. Lalu dia berdoa. Ini kejadian benar. Ya, dia berdoa, dia minta supaya malaikat bawa anaknya pulang. Dan memang agak malam akhirnya, jadi sebenarnya tidak terjadi apa-apa pada anak itu, tapi dia tidak, zaman itu nggak ada handphone ya, jadi mungkin nggak bisa dihubungi dan anak itu sedang belajar bersama dengan temannya, mungkin saking sungguh-sungguhnya belajar lupa waktu, ibunya khawatir di rumah, tapi sementara dia belajar, dia cerita sama mamanya, seperti ada satu dorongan kuat.
Seperti ada orang yang berbicara kepada dia ya. Pulang kamu, cepet pulang. Gitu. Dan akhirnya dia pulang. Iya. Mamanya yang khawatir ketika dia pulang, mamanya tahu bahwa semua itu perbuatan makhluk ini. Iya. Kan yang mendorong si anak. Enggak malaikat yang muncul lalu, hei, Moleo gitu, kira-kira enggak. Pulang no. Ya tahu. Enggak sih gitu. Tapi anaknya cerita bagaimana ada satu dorongan yang begitu. Kayak ada satu pribadi yang pulang gitu. Kamu dia tiba-tiba ya kayak ada orang bisi gitu kan ya. Tapi maksudnya ini kan sifatnya tidak secara fisik ya literal, tapi ada semacam dorongan perasaan yang begitu kuat yang memberikan sebuah pengertian kepada dia bahwa kamu harus pulang sekarang. Mamamu khawatir. Ya, dan dia pulang gitu. Dan mamanya aku berdoa suruh malaikat suruh bawa kamu pulang gitu. Dan tentu saja mamanya berdoa kepada Tuhan. Minta kepada Tuhan. Bukan kepada malaikat ya. Tidak. Itu keliru. Itu salah. Kalau kita gitu. berdoa kepada malaikat ya. Berdoa ya sama bosnya kan. Gitu loh. Dan memang itu disediakan. Bahkan ada hamba Tuhan yang pernah saya meniru jadi. Ya. Dan it works. It works. Gitu. Daniel, kamu bisa perintahkan malaikat di dalam nama Yesus. Ya itu untuk ketika kamu melayani dan kamu membutuhkan pertolongan malaikat. Ya, jadi saya pernah mengalami itu gitu. Nah, jadi ada memang Tuhan sediakan dan kalau kita baca misalkan 2 Raja-Raja pasal 6 ayat 17, ya itu ketika kemudian Elisa dikepung oleh tentara Aram ya itu ya. Lalu Elisa bujangnya bilang, waduh celaka Tuhan. Kita nih dikepung, hari ini habis kita. Elisa bilang, hei, yang menyertai kita lebih banyak. Lalu dia bilang, buka matanya Tuhan, supaya dia melihat. Dan bujangnya melihat begitu banyak malaikat Tuhan, jauh lebih banyak daripada tentara yang sedang mengepung mereka. Dan malaikat itu malaikat yang memang diperuntukkan, ditugaskan untuk melindungi dan menjaga mereka. Ya, even Tuhan Yesus juga pernah berkata bahwa dia bisa memanggil pasukan malaikat ya dalam Matius pasal 26 ayat 53. Tidakkah anak manusia berkuasa untuk memanggil? Ya, jadi kita melihat selain ya tentu saja malaikat fungsinya tidak hanya untuk melindungi. Malaikat itu memandang wajah Allah. Ada malaikat yang bernyanyi siang dan malam menyembah Tuhan. Ya, ada malaikat yang diberikan Tuhan sebuah kuasa untuk misalkan melakukan penghukuman juga. Ya kan? Ketika misalkan Daud menghitung jumlah orang Israel dan Tuhan tidak berkenan kan kemudian wabah datang. Siapa yang melaksanakan dan juga yang menghentikan? Tuhan perintahkan malaikat. Itu. Jadi sekalipun kita tidak melihat secara fisik bahwa malaikat itu tapi memang itu faktanya nyata ada begitu ya. Dan kita mendengar Pak Daniel ada istilah-istilah seperti serafim, serubim ya. Kerubim dan sebagainya begitu ya. Jadi itu sebetulnya paling umum kan yang kita sering kali dengar adalah kerubim dan serafim. Lalu ada juga yang disebut dengan archangel. Ya, archangel adalah malaikat penghulu. Ya, nah biasanya orang ngomong malaikat penghulu cuma 3 memang yang Alkitab tulis. Apakah ada malaikat penghulu yang lain kita nggak tahu. Ya, yang 3 itu kan Mikael, Gabriel, Lucifer sebetulnya. Ya kan, makanya ada tafsiran kemudian sepertiga malaikat itu ngikut jatuh yang jadi Satan itu. Ya, kenapa dibilang sepertiga? Karena kesimpulan Alkitab memang menulis cuma 3 archangel. Tapi apakah ada archangel yang lain? Saya nggak tahu. Saya juga nggak berani ngomong. Hanya 3 saja, 3 yang memang Alkitab tulis. Ya, tapi ingat bahwa malaikat itu banyak gitu. Ya, jadi tapi juga ada memang malaikat yang disebut dengan kerubim. Ya, kerubim itu berasal dari kata karibu yang berarti berdoa. Ya, sesuai dengan namanya, malaikat ini seringkali memang dihubungkan dengan permohonan dan doa-doa yang dinaikkan di tahta Tuhan. Ya, jadi kerubim tetapi juga misalkan tercatat di dalam Kejadian 3 ayat 24. Menjaga Taman Eden ketika Adam dan Hawa diusir.
maka kerubim yang menjaga taman itu sehingga mereka tidak kembali, dan masih tidak kembali itu supaya mereka nggak makan buah buah kehidupan. Kalau mereka makan buah kehidupan sudah nggak ada penebusan. Jadi kekal kan. Nah, dosanya juga kekal gitu. Seperti malaikat yang jatuh tadi yang kita ngomong di depan. Ya kan? Lalu juga ada misalkan Yeskiel pasal 28 ayat 13 dan 14 dituliskan tentang kerubim ya. Lalu kemudian serafim. Nah, serafim dari kata sarap ya, sarap, bukan sarap. Sarap. Nggak waras. Yang berarti membakar, menyala. Ya, seperti makhluk api begitu. Nah, apa namanya? Ya, seraf ya, artinya sesuai dengan namanya ya, ini berhubungan dengan kekudusan. Kekudusan Tuhan. Yang mereka ini makhluk yang ada di sekitar tahta Tuhan, Yesaya pasal 6 ayat 3. Ya, yang dalam Yesaya juga ditulis mereka akan menyanyi kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Ya, Allah semesta alam. Kudus, kudus. Mereka selalu holy, holy, holy is the Lord. Ya, jadi ini malaikat yang memuji Allah, ya kan, dan menyatakan akan kekudusan Tuhan. Ya, itu model-model malaikat yang ada di yang ditulis yang ada di Alkitab. Apakah Pak Daniel ada malaikat lain yang bisa saja? Tapi kita bisa memahami mereka, mengerti mereka sesuai dengan yang tertulis di firman. Ya, dengan ya apa yang ada itu aja gitu. Jadi kita kalau Alkitab ini nggak nulis yang, kita kan nggak boleh berandai-andai yang terlalu gitu ya. Yang termasuk kadang ada nama malaikat apa, yaitu di luar catatan firman Tuhan. Kalau saya nggak berani ngomong yang gimana-gimana gitu. Ya, tapi puji Tuhan sekarang kan banyak ya buku-buku juga yang menulis tentang malaikat ya. Dan malaikat, itu termasuk pelayanan malaikat dan lain sebagainya. Nah, Pak Daniel sendiri sepanjang pelayanan, apakah ada satu momen yang menarik mungkin ya yang terkait dengan hal ini tentang pelayanan malaikat? Pelayanan malaikat. Ya, tentu saja gitu. Kenapa saya percaya? Karena misalkan satu kali ya, ini sudah lama banget, tapi saya nggak pernah lupa peristiwa ini. Karena tidak mungkin tidak ada campur tangan supranatural di situ. Jadi pada waktu keponakan saya yang sekarang dia udah gede ya, udah usianya juga udah 20 sekian. Tapi waktu dia masih kecil itu memang anaknya nggak bisa diem ya. Ya gimana dia pada waktu itu di sofa di rumah kami itu dia berdiri begini, lalu kemudian dia lempar-lemparkan badannya gitu. Ya, peng. Dan tiba-tiba ketika dia dorong badannya ke belakang itu kelewatan. Saya udah keringet dingin, dan pada waktu itu mami saya ya itu cuman teriak satu nama, Yesus. Dan saya melihat dengan mata kepala saya sendiri bagaimana keponakan saya ini yang itu kalau lewat begitu habis dia. Ya pasti kepalanya lebih dulu, dan itu kan itu kan tegel ya, ubin ya, keras ya. Tapi ketika dia lewat sudah lebih dari pantatnya. Jadi udah pasti jatuh lah. Tapi kemudian seperti ada yang menahan. Set. Lalu kayak ada yang dorong dia dikembalikan. Kembali lagi. Dan dia diem, dia pucet. Ya. Tapi saya tahu itu ada satu kekuatan, apakah saya percaya itu malaikat yang tahan itu. Jadi lalu juga saya pernah mengalami dalam satu masa ya, ketika kami pada waktu itu membutuhkan dana. Jadi waktu itu saya mau menikah dan ya dana kita terbatas ya, dan saya melayani di satu gereja pada waktu itu. Di satu gereja yang pengalaman ini betul-betul pengalaman yang aneh, dan saya percaya itu malaikat sih. Gitu. Karena aneh aja gitu maksudnya. Jadi gini ceritanya, bagaimana setelah selesai pelayanan, pada waktu itu masih ada cukup banyak orang, termasuk gembala dari gereja itu, dan kemudian beberapa pekerja, saya, lalu calon istri pada waktu itu, ya kan. Lalu saya didatangi oleh seorang ibu yang sangat rapi penampilannya, sangat rapi, sangat bagus, dan ibu ini membawa sebuah amplop. Lalu dia bilang, "Pak, ini berkat buat Bapak. Ini berkat, ya.
buat Bapak. Bapak terima. Yang ada dalam benak saya, ibu ini adalah pengurus dari gereja ini dan dia kasih saya PK. Oh ya, terima kasih banyak Bu, Tuhan berkati. Lalu dia berbalik dan dia pergi.